Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua pada hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkan secara keseluruhan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahkan kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ada di sini itu semua karena Tuhan. Kita boleh berdiam, kita boleh melakukan ibadah ini, itu semua karena Tuhan. Maka layaklah kita dalam penyambutan penantian Advent ini, kita mau ditantang untuk bagaimana kesiapan kita, bagaimana hadirnya kita mempersiapkan hati menyambut kedatangan Tuhan itu. Saudara-saudara, kita bisa melihat Advent 4 kali. Kalau kita mengatakan Advent itu dibagi 2, ada Advent Natalis, di mana kita bisa mengatakan Advent Natalis itu penantian kita akan kelahiran Yesus Kristus. Dan ada juga Advent eskatologis, di mana kita akan mengerti dan kita akan mengatakan eskatologis itu penantian kita akan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi masa-masa kita ada menanti kelahiran, ada menanti kita pada parousia kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga akan diperhadapkan dengan lilin-lilin. Itu lilinnya hidup satu atau mati? Hidup, kecil tapi. Lilin itu adalah lilin yang melambangkan bahwa Allah itu abadi. Kalau manusia itu fana, tapi Allah itu abadi. Dia Alfa dan Omega, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Itu harus kita mengerti dan kita imani. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak berujung. Allah yang kita sembah itu adalah awal dan dia adalah akhir. Maka lilin-lilin yang menyala di hadapan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah lilin penyambutan kita. Karena kita orang percaya, lilin itu kita lambangkan menjadi penantian orang percaya akan kedatangan Kristus.
Lilin yang dinyalakan itu berbeda artinya Bapak Ibu. Ada lilin pertama kemarin itu lilin Advent pertama. Kenapa dikatakan lilin Advent pertama? Itu melambangkan bahwa lilin itu mengingatkan kita kepada lilin Nabi. Cahaya lilin Nabi itu mengingatkan kita bahwa kedatangan Kristus sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Di masa nabi-nabi Tuhan sudah dinubuatkan bahwa Dia akan datang. Baru ada lagi lilin yang kedua yang kita lihat hari ini. 2 lilin menyala, itu juga dikatakan lilin Betlehem. Lilin Betlehem itu adalah lilinnya para gembala yang menimbulkan kasih cinta Tuhan yang lahir di dalam hati setiap orang yang mengimani bahwa Tuhan itu lahir untuk membuat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka lilin hari ini melambangkan kesetiaan umat. Lilin yang menyala untuk kedua hari ini adalah lilin untuk kita melihat apakah saya orang percaya yang setia kepada Tuhan atau bagaimana. Ada lagi lilin yang ketiga nanti, ada lagi yang keempat. Maka di terakhirnya lilin keempat itu adalah lilin malaikat yang dinamakan menyambut kelahiran Yesus. Di sana ada nilai lilin perdamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, lilin itu adalah sumber dari sinar untuk menyatakan perdamaian. Kalau kita pernah melihat peristiwa Benilaos waktu dia meninggal karena kapalnya terbakar. Dulunya dia calon gubernur dari Maluku Utara. Ketika dia meninggal, banyak orang yang bersimpati kepada dia. Di satu tempat lilin-lilin perdamaian ada dilakukan oleh orang yang mengasihi dia. Maka lagu itu benar mengatakan, engkau lilin-lilin kecil, lilin perdamaian. Walau dia kecil, tapi dia bisa mendamaikan setiap hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah makna dari lilin-lilin yang setiap minggu berganti-ganti. Minggu kemarin dia 1, minggu hari ini dia 2, minggu ke depan dia 3, 4, baru puncaknya ada 5 lilin. Di sana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Hari ini kita akan disuguhkan dengan sebuah tema. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika pandemi COVID-19 yang lalu mulai mereda. Atau mungkin kita semua pernah menghadapi bencana. Kalau kita pernah mengatakan di bencana 2004 di Aceh ada bencana yang begitu besar. Tsunami yang terjadi. Atau ada kemalangan yang kita hadapi yang mungkin menyakitkan hati kita. Ingat, yang paling kita tunggu-tunggu untuk sebuah bencana yang kita hadapi adalah pemulihan. Kalau kita dalam keadaan sakit, hendaknya ada pemulihan. Kalau kita dalam terpuruk, hendaknya ada pemulihan. Paling ditunggu-tunggu ketika kita mempunyai pergumulan, baik itu secara pribadi, baik itu secara keluarga ataupun kumpulan, kalau boleh di pergumulan itu adong manian nabui mabain solusi tu pergumulaki. Ido sada pengharapan. Berharap pergumulan itu dipulihkan supaya kita bertahan. Supaya kita bertahan. Itulah yang diterangkan oleh firman Tuhan hari ini. Yang sudah kita dengarkan,
Itu sudah dibacakan sebelum lilin kedua dinyalakan. Diharapkan akan ada pemulihan dari Allah. Kepada siapa? Tidak lain adalah kepada umatnya. Di setiap kejadian yang dia alami, di setiap peristiwa yang dia hadapi, di setiap kejadian persoalan hidup yang silih berganti, umatnya butuh pemulihan, kita juga butuh dipulihkan supaya ada kelegaan di dalam hati kita. Itulah umat Tuhan yang berjalan di dalam pergumulan tersebut. Cinta kasih Tuhan sangat dibutuhkan. Itulah yang sedang diharapkan oleh bangsa Israel. Itulah yang sedang diharapkan oleh umat Tuhan yang pada saat itu dalam keadaan terpuruk. Dihasiholi torok jolmado. Songo dia Tuhan campur tangan di sude perdalanan ningoluna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup tanpa kasih Allah dapat diibaratkan seperti makanan yang mewah, tetapi rasanya hambar dan tidak bergizi. Kelihatannya bagus namun tidak berguna, tidak bisa dinikmati dan sia-sia. Hal itu tampak jelas pada relasi antara Allah dengan umatnya. Makanannya seperti mewah, tapi tidak bergizi. Karena apa? Umat itu tidak melihat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi mereka. Dikatakan dalam sejarah bahwa umat Tuhan bangsa Israel itu terbuang ke Babel. Kenapa terbuang? Karena dosa mereka. Kenapa terbuang? Karena mereka selalu melanggar aturan-aturan Tuhan. Mereka terbuang sehingga mereka menderita. Mereka terbuang sehingga mereka tertekan lahir dan batin. Mereka terbuang sehingga mereka hampir putus asa dan sepertinya tidak punya pengharapan lagi. Dangadong be pakirimon ni bangsoi. 70 tahun nasida diinganan ni halak naso bangsona. 70 tahun nasida dipa tupa aka ulaun nasosian kebebasan kemerdekaan. Mereka tertekan di bawah kepemimpinan bangsa Babel. Dangadong pakirimon nasida hirana ditinggalhon di bata. Dang marpakirimo bebang soi alaniaha adong didok di Yesaya 49 ayat 14. Israel telah mengatakan, Tuhan telah meninggalkanku, Tuhan telah melupakanku. Amang inang mulu adong ngetar songon namaul jalalilingi merdela di perdalanan ninguluta. Ulu dorahita madok songo bangso Israel. Ulu dorahita madok songo ni. Dang marna sahe pergumulan ni 1 tahun. Dang marna sahe pergumulan ni 2 tahun. Dang marna sahe sampai 10 tahun. Roma hita songo bangso Israel. Ngai tinggal ho Tuhan yaura. Pergumulan itu tidak sampai hanya 10 tahun. Tapi berpuluh-puluh tahun. Maka kata-kata yang disampaikan oleh umat itu mungkin terjadi di zaman kita sekarang. Ada orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin depresi imannya sampai keluar perkataan, dang dihaholongi Tuhan ibe ra'au. Kata-kata itu terjadi juga bagi umat Israel dan juga bagi kita hari ini. Tetapi nats ini melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberitakan sebuah berita sukacita. Berita sukacitanya ada di ayat 1. Apa yang dikatakan tadi? Hiburkanlah umatku. Apuli ma bangsoki.
Luar biasa perkataan ini dari seorang Nabi Yesaya yang disampaikan oleh Tuhan. Lakukan itu, katakan itu kepada bangsa yang ada di Babel yang sudah 70 tahun mereka tertekan. Hari ini kau sebagai Nabi, katakan itu kepada mereka, beritakan itu, hiburkanlah. Hiburkanlah bangsa yang tertekan itu, bangsa yang sudah banyak persoalan itu, ingatkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaikan air sejuk di padang gurun. Kita tahu padang gurun itu tidak gampang menemui air di sana. Tapi di sini kita lihat bagaikan air sejuk di padang gurun. Kata-kata hiburkan itu membuat damai di hati. Kenapa? Ternyata bukan hanya penderitaan bangsa itu yang mau Allah pulihkan. Bukan hanya penderitaan, tekanan itu yang mau Tuhan pulihkan. Tetapi yang luar biasanya adalah dosa mereka yang menjadi penyebab sumber dari akar penderitaan bangsa itu dihapuskan oleh Tuhan. Tabunai namar Tuhan ia manginang. Molo tabigi jami tahun turpukon dakkolen di palabo kate-ate. Tapi yang lebih luar biasanya dosa-dosa yang dilakukan bangsa itu. Kesalahan yang diperbuat bangsa itu Tuhan ampuni, Tuhan lepaskan, Tuhan hapuskan dari kehidupan mereka. Di ayat 2 dikatakan, perhambaan ini sudah berakhir. Parhatobanan ini ngamaruju. Kesalahannya sudah diampuni. Ternyata penghukuman di pembuangan itu bukan kata akhir dari Tuhan kepada bangsa itu. Penghukuman yang mereka alami 70 tahun itu bukan kata akhir dari kehidupan bangsa Israel. Tetapi kata akhirnya adalah keselamatan. Keselamatan, penghapusan dosa. Itulah pemulihan yang tidak ternilai. Seperti emas yang dibakar ke api untuk dimurnikan supaya makin lebih baik. Demikian juga hidup bangsa Israel. Dibiarkan di pembuangan selama 70 tahun. Mereka dibentuk supaya merasakan bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita sukacita ini menjadi berita sukacita buat kita di minggu Advent yang kedua ini. Tuhan akan segera datang. Tuhan akan memulihkan setiap kita. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita yang duduk di sini setiap hari berganti-ganti persoalan hidup kita. Tak ada kita yang tidak mengalami persoalan hidup. Siapapun itu. Kita selalu menghadapi persoalan hidup yang silih berganti. Di dalam datangnya Tuhan Yesus yang kita rayakan nanti di pesta Natal. Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya di kayu salib Golgota. Dia mau memulihkan kondisi kita yang sangat menyedihkan. Ia mau membuat kita yang tadinya menderita menjadi bersuka cita. Maka benarlah adanya. Di balik duka ada sukacita. Di balik duka Tuhan siapkan sukacita. Itu penguatan buat orang yang percaya kepada Tuhan. Di minggu Advent yang kedua ini kita dikuatkan dengan pernyataan bahwa bukan hukuman yang menjadi sekali lagi kata akhir dari Allah
atas peristiwa yang kita jalani. Penderitaan bukanlah akhir dari hidup kita. Tetapi Tuhan memberikan jaminan kepada kita hari ini bahwa Dia hadir menghibur. Apuli, hiburkanlah. Dia tetap melepaskan kita. Dan ingat, Dia memulihkan kita walau dalam keadaan terpuruk sekalipun. Kemarin saya ada cerita di Parhaladu. Hari Selasa kemarin ada seorang Chinese yang tadinya Buddhis datang ke rumah kami. Dia bercerita, saya dengarkan panjang lebar. Ceritanya, Ibu mau tahu enggak cerita hidup saya? Hanya 2 kali saya bertemu dengan dia. Tapi dia datang ke rumah saya dan dia curhat begitu banyak. Ceritalah Pak, apa cerita Bapak? Tahu Bu apa? Ibu, mertua saya menusuk anak saya yang laki-laki. Gimana perasaan saya? Entah apa persoalannya, saya ditelepon, anakmu ditusuk oleh kakeknya. Saya lari dari tempat kerja saya lihat anak saya bawa ke rumah sakit. Yang terjadi di rumah sakit, prosesnya begitu lama. Coba ceritakan panjang lebar. Saya dengarkan sampai beberapa jam. Intinya, di rumah sakit, vonis dari rumah sakit mengatakan bahwa usus anak saya sudah bocor. Lalu pihak rumah sakit mengatakan ususnya akan dikeluarkan. Lalu saya sebagai bapak dari anak ini mengatakan, berpikir jauh ke depan. Kalau usus anak saya ini dikeluarkan, maka yang terjadi adalah penderitaan. Menderita si anak, menderita saya, mengurus dia seumur hidup. Dan saya tidak tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Kata si bapak ini. Dan ibu tahu apa yang saya katakan sama dokter? Dengan rasa putus asa, saya berkata kepada dokter, Bapak, dokter, satu yang saya minta, lebih bagus suntik mati anak saya daripada saya melihat dia lebih banyak menderita dan saya juga menderita. Lalu si dokter berkata, suntik mati. Tidak mungkin. Tetapi disitulah hampir putus asa. Si bapak yang tadinya Buddhis, yang baru mengenal Kristus, pernah dilayani oleh seorang pastor di Singapura. Kebetulan pastor itu mengetahui keadaan anaknya ini, menelepon dari Singapura. Di hampir dia putus asa. Tuhan tunjukkan jalan baginya. Mereka berkomunikasi dengan dokter ini dan mengatakan, tolong bawa anakmu ke Singapura. Terjadi berikutnya, dia bawa, dia terbangkan dari rumah sakit sampai ke Singapura. Yang terjadi adalah ususnya tidak dikeluarkan. Dokter di rumah sakit di Singapura bisa merawat dengan baik. Dan 3 tahun anak itu ada di rumah sakit Singapura. Hari ini dia sudah kelas 3 SMP dan dia dalam keadaan sehat. Tepuk tangan buat Tuhan. Kesaksian ini membuat dia mengatakan, Tuhan itu yang saya baru kenal, saya belum lama menjadi pengikut Tuhan. Tetapi ketika saya dilayani oleh Tuhan melalui hambanya, di saat saya terpuruk, disitulah saya dipulihkan. Dan saya mengatakan, hidup saya tanpa campur tangan Tuhan tidak ada apa-apanya.
pengakuan sederhana dari orang yang baru mengenal Tuhan. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Itu hanya satu kisah dari banyak kisah. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Bila terkadang kita mengalami pergumulan berat, atau mungkin kita mengalami banyak penderitaan, atau mungkin kita mengalami banyak kehilangan dari diri kita atas kehidupan kita. Jangan merasa dunia ini akan runtuh. Jangan merasa bahwa engkau tidak punya siapa-siapa. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Dia penghibur, Dia yang memberikan kita kekuatan, dan Dia memberikan kita ketenangan. Penghiburan itu membuat kita bisa menjadi tenang. Seperti yang dikatakan oleh nats kita hari ini. Tenangkanlah hati Yerusalem. Tenangkanlah hati Yerusalem. Jangan biarkan mereka dalam kesusahan. Tenangkanlah hati semua umatmu. Jangan biarkan mereka tidak berpengharapan. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara, kita bisa tenang menghadapi kehidupan ini bila kita sudah tahu pasti bahwa Allah memulihkan kita. Allah menghapus dosa kita. Tuhan Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah. Sehingga pengharapan kita yang pasti itu membawa kita pada kehidupan yang kekal. Di saat kita menantikan Kristus yang kedua kali, di mana dalam kedatangannya yang kedua kali, Dia akan membuat pemulihan yang sempurna. Dia akan memulihkan kita secara sempurna. Apabila Dia datang, semua penderitaan itu akan berakhir. Ido bena adong edetai, dang adong besiayon disi. Surgoi, surgoi, surgoi. Dangadong be si aeon. Natabuan na porsiang. Saya bangga jadi orang Kristen. Karena aku merasakan itu setiap saat. Walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi ketika kita mau percaya kepada Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Air mata akan dihapus. Tuhan yang baik itu akan menghapus setiap air mata. Berapa tetes air matamu berdoa kepada Tuhan, air mata itu pun akan dihapusnya. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi sakit penyakit. Akan ada hidup baru, yaitu hidup yang kekal. Yaitu sebuah pemulihan yang sempurna, membuat hidup kita tenang. Tenangkanlah umatku, tenangkanlah bangsa itu, tenangkanlah jemaat HKBP Reformanda, bahwa Tuhan ada hadir menghibur. Menjalani kehidupan ini dibutuhkan ketenangan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi beban berat, ketika kita menderita, tidak jarang atau tidak kita lihat karena emosional, kita melihat ada efek dari emosional itu. Apa yang terjadi ketika Gus Miftah menghina seorang penjual es. Dia berkata-kata sebagai pemuka agama, menghina orang yang berjualan es di sampingnya. Dia mengolok-olok tukang es itu dengan kata-kata kasar, mentertawakan penjual minuman yang tengah berjualan di tengah pengunjung. Si Miftah berkata, es tehmu si Ake masih banyak, enggak? Sana dulu, jualan dulu. Belum laku itu takdir. Makanya yang di sampingnya banyak yang tertawa. Kita lihat ya viralnya si Miftah kemarin yang menghina
si penjual es itu ya. Sambil tertawa kita tahu saat berkata-kata si Miftah tidak peduli dengan efeknya. Baru sesudah viral. Buat si Miftah itu menjadi karma. Karena apa? Banyak orang mengingatkan dia. Pemuka agama kok seperti itu dia bicara. Tetapi jadi berkat bagi si penjual es. Ketika dia viral dengan junjungannya membawa es di kepala, dia dipakai Tuhan untuk menjadi contoh bagi banyak orang. Ternyata kalau kita menghina orang kecil, ya ada Tuhan yang berperkara. Kalau kita menghina orang kecil, bukan manusia yang membela, tapi Tuhan yang menunjukkan kuasanya. Lihat apa? Berkat berlimpah-limpah kepada si penjual es itu. Ada yang kasih 100 juta, ada yang kasih 60 juta, ada yang kasih mobil. Sekolah anaknya ditanggung, dibiayai, dibiayai. Itu mujizat. Orang jangan disepelekan. Hargai setiap insan. Miftah tidak tenang, tapi penjual es itu tenang. Karena apa? Dia melihat Tuhan menyenangkan hatinya dengan tenang. Walau dia dihina, dia tenang. Si Miftah datang ke rumahnya untuk minta maaf, dia tenang. Jadi natabuan molo menghadapi masalah, doh tenang. Disi adong hikmat, bukan dari pikiran, tapi dari Tuhan. Maka belajarlah untuk setiap persoalan. Jangan emosi yang kau tunjukkan, tapi bain sian roham. Ketenangan adalah sumber dari ketentraman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketidaktenangan membuat tenaga terkuras. Tetapi ketika kita tenang menghadapi sesuatu, maka semangat kita akan semakin kuat. Ketiktenangan akan membuat tenaga kita menurun. Ai tiap borong idang mau debe. Saya tapi kirima dang boy hita mardami dongan. Saya tapi kirima dang boy hita rap dohot akadongan. Permasalahan diutuh-utuk gabe dang boy be modum sipata tabereng dang adong nok mata ni ibana laho mamikiri nama saya. Hari ini kita diberi penguatan. Penguatan di Advent yang kedua ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ketenangan itu perlu ditunjukkan kepada kita. Saya tadi melihat tayangan anak sekolah minggu. Ya, marsikola awamang. Mulai begi hita isuri bahasa Batak ya manginang. Aku aja mau nangis tadi. Dak ya behu begi sekolah minggu mangedeho nih. Molo hita di huta, heado hita diajari arga dobonani pinasa. Marsikola awamang holandak danak namet metal. Sudi dipature dewi di bagasan edde Batak tai. Saya bersyukur melalui Natal sekolah minggu di tahun ini HKBP Reformanda mau membudayakan itu kepada anak-anak sekolah minggu. Ketenangan itu bisa terjadi ketika kita juga mengaktualisasikannya di dalam kehidupan kita. Aduh kami membuat sekolah minggu sian Aceh tuh hebat ha. Ono puluh halak merbis mahami sian Aceh. Sada huberek kami amang ketika kita bisa peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, disitulah kita menjadi berkat. Arti dan makna dari Natal itu bukan hanya kemewahan, kita kumpulkan dana sekian banyak, tapi itu untuk poya-poya, untuk hanya makan dan konsumsi segala macamnya. Tetapi Natal itu, pesta itu, Advent itu, diarahkan kepada kita. Bohado ho mamereng dongamu nadi idi ado nakinamang sekolah minggu nanek si urupat teh di hurang ngahara nakim bege anai alai tikuhuliak kami mamanginang adong masa 10 karung boras Indomie
tolor. Roma aka hepatai, nah adong dihepatai yang tidak bisa melihat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Mereka mengatakan gembira sekali holani haul piba mang. Isima manete kate-hate. Ini kepedulian kita. Ternyata kita dipakai untuk menjadi berkat. Ido benadong pisi ni HKBP gabe pasu-pasu. Dang Holland di Reformanda, tetapi dia keluar eksis. Sonari dipilih tamu di huta di Pahai. Nah di Pahai apa? Bangga manon, ingoton na manon, adong do HP na tua-tuaku di Bandung. Adong do HP na torasu di Bandung. Adong do HP di Bait Tuhani mangurupi hami. Nadong di huta-huta na meton. Bayangkan amang inang saya rasakan, saya pernah berjalan dari Sibide sampai ke Paduaan. 10 jam saya dari jam 6 sampai jam 6 sore. Kadang di sana kita lihat amang. Dan adong lapu, molo lapu pakai kekuatan matahari. Molo adong listrik. Dan adong isi lampu. Jala suri mersoban. Molo lai batu si mangalopah laki pakai soban. Dungo may ibang gudang ison ibak kagitong-gitong. Ibu Tuhanmu do gitong-gitong? Ano bahasa Indonesia ni gitong-gitong? Nah asak mi api masuk matuson. Keluar riba binereng dongang ngamar birong-birok sude ison. Disitulah makna Advent hari ini. Maka untuk sekolah minggu sebagai ketua panitia Natal tadi amang si Majuntak ya. Lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tetaplah jadi berkat. Saya bangga kalau anak sekolah minggu itu bisa mengerti bahwa Tuhan itu lahir. Ada yang hanya formalitas mereka merayakannya, tetapi ketika dia dimulai dengan hal-hal kecil ini, maka sampai akhir di masa tua mereka akan mengingat itu sampai Tuhan memanggil. Ido tabuna molo di hata-hatahon hatani debata. Tiki gudul dodak danak, tiki mardalat-dalat dodak danak, dohot di parsaoran di sekolah minggu pe. Sada ede nani ajar honni diakones tiki kalas tulis diau sape sonari wingot dopei. Maede nai. Percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau beroleh selamat. Engkau beserta isi rumahmu. On kalas tolues didon diajar hod diakones tuhami tiki sekolah minggu alai ala diajari hami jala ikon dihapali saat tu sonari dang boy lupa molo boy langsung penutup mijami tahun kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau beroleh selamat, engkau beserta isi rumahmu. Percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan beroleh selamat, engkau beserta isi rumahmu. Kita nyanyikan bersama 1, 2, 3 ya. Percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau beroleh selamat, engkau beserta isi rumahmu. Alani moloneng selamat dohita, saita poda-poda makan adenggan. Akan adenggani persiapan doi tuhita laho manomu-nomu Kristus si paluai. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Kekal sampai selama-lamanya. Bila saat ini Tuhan kami disapa oleh firman-Mu, Engkau mengajari setiap kami sebagai umat percaya untuk mempersiapkan diri kami di hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Benar Tuhan, banyak tantangan yang kami hadapi, pergumulan silih berganti. Kadang kami sebagai manusia biasa, mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah laku kami. Tetapi kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau selalu mengingatkan kami. Engkau Tuhan yang kekal.
hadir menghibur hati kami di saat kami hampir putus asa. Engkau Tuhan memberikan kami ketenangan jiwa kami sehingga kami bisa Tuhan melihat begitu dalamnya kasih-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, ajari kami di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu mengamini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati setiap program HKBP Reformanda. Apapun Tuhan yang mereka lakukan, biar itu semua menjadi keharuman bagi nama Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita bagi kami. Setiap jemaat Tuhan Engkau berikan kekuatan, di saat mereka sakit Engkau lawat, di saat mereka berduka Tuhan Engkau menghibur mereka. Tuhan, satu persatu dari kehidupan kami, yang mungkin kami tidak bisa katakan itu dengan suara kami, tapi hati kami Tuhan mengatakan itu kepadamu. Lawatlah setiap kami Bapa, siapapun yang kami hadir hari ini, biar tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu memberkati kami satu persatu. Terima kasih Bapa untuk hasil sinode Godang yang sudah berjalan dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Hari ini Tuhan pelantikan dari kelima pimpinan dan 32 pareses yang sudah terpilih. Tuhan Yesus layakkan mereka menjadi pemimpin HKBP supaya mereka takut akan Tuhan. Dan semua yang mereka lakukan itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak dunia ini. Kami percaya Bapa, itu akan nyata dan HKBP akan menjadi berkat dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Bapa dalam surga, inilah kami dengan ketidaksempurnaan kami. Bila ada Tuhan yang kurang lebih dalam ibadah ini, sempurnakan Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas salah dan dosa yang kami perbuat, agar kami dapat menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Dalam Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.